Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nurul Safitri dengan NIM 181060 dari kelas Kewirausahaan C. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan membahas materi kami. Sebelumnya akan saya share terlebih dahulu untuk materinya. Berikut materi yang akan kelompok 3 bahas, yakni terkait peran dan motivasi wirausahawan. Sebelumnya untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Febri Syarenda Akbar dengan NIM 181018, yang kedua ada Afri Rindang Pradana dengan NIM 181057, dan yang terakhir ada saya sendiri yakni Rosa Nurlisa Fitri dengan NIM 181060. Baik, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah peran wirausahawan. Baik, jadi secara umum, wirausahawan atau entrepreneur ini berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Nah, peranan wirausahawan sendiri ini juga dapat dibedakan melalui fungsi makro dan mikro usahanya. Nah, seperti di slide yang ini, dikatakan bahwa fungsi peranan wirausahawan itu terbagi menjadi fungsi makro dan fungsi mikro. Baik, untuk fungsi makro sendiri, wirausaha ini berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Jadi wirausahawan ini bahkan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sehingga ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun peranan wirausaha ini dalam perekonomian nasional terdiri dari 3 peran. Yang pertama ada memperkukuh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Yang kedua, yakni meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Lalu yang terakhir adalah dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan dalam berusaha, dan pemerataan dalam pendapatan. Selanjutnya ada fungsi mikro. Nah, jadi pada fungsi mikro ini, wirausaha ini berperan sebagai penanggung risiko dan ketidakpastian, sehingga wirausaha ini mampu mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Nah, sehingga menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Marzuki Usman pada tahun 97, nilai tambah ini yang diciptakan oleh wirausahawan itu dapat diciptakan melalui yang pertama adalah pengembangan teknologi baru, yang kedua yakni penemuan pengetahuan baru, yang ketiga yakni perbaikan produk dan jasa yang ada. Nah, selanjutnya ada peranan wirausahawan menurut ahli. Di sini yang pertama ada Rupke pada tahun 95. Rupke mengatakan bahwa peranan wirausahawan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kewirausahaan rutin, yang kedua ada kewirausahaan arbitrase, yang ketiga ada kewirausahaan inovatif. Nah, mari kita kupas satu persatu. Dari yang pertama yakni kewirausahaan rutin. Nah, jadi kewirausahaan rutin ini maksudnya adalah wirausaha ini dalam melakukan kegiatan sehari-harinya itu cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Lalu yang kedua ada kewirausahaan arbitrase. Jadi di sini wirausaha ini selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Nah, jadi kegiatan ini tuh tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi seperti itu. Lalu yang terakhir ada wirausaha inovatif. Nah, jadi di sini sudah jelaskan dengan kata-katanya adalah inovatif. Berarti wirausaha ini berinovasi, yang mana berarti wirausaha ini menghasilkan ide-ide dan kreasi baru yang berbeda. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada peranan wirausahawan menurut ahli yakni Zimmerer pada tahun 96. Di sini ada part-time entrepreneur, di sini ada home-based new ventures, di sini ada family-owned business, di sini ada co-planers. Mari kita kupas satu persatu. Dari yang pertama adalah part-time entrepreneur. Jadi di sini maksudnya adalah wirausaha ini melakukan usahanya hanya sebagian waktu dan mengerjakannya sebagai hobi seperti itu. Lalu yang kedua ada home-based new ventures. Di sini wirausaha ini melakukan usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggalnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada family-owned business. Jadi usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Dan yang terakhir ada co-planers. Di sini usaha yang dijalankan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Gitu. Baik, seperti itu untuk peranan wirausahawan. Selanjutnya adalah motivasi wirausahawan.
Adapun motivasi wirausahawan yang akan kelompok 3 bahas, di sini ada 6 poin. Yang pertama ada definisi motivasi dan motivasi wirausahawan. Yang kedua ada fungsi motivasi wirausahawan. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi. Yang keempat ada jenis-jenis motivasi. Yang kelima ada karakteristik motivasi para wirausahawan. Yang keenam ada hubungan konsep diri. Mari kita membahas terlebih dahulu dari definisi motivasi dan motivasi wirausahawan. Nah, untuk motivasi sendiri itu dapat dipahami sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang menjamin tercapainya suatu tujuan. Nah, motivasi wirausahawan sendiri itu dapat diartikan sebagai sumber penggerak bagi setiap wirausahawan untuk melakukan tindakan agar tujuan dan harapan tersebut dapat tercapai, seperti itu. Nah, jadi wirausahawan ini diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan setiap tanggung jawabnya, seperti itu. Seperti itu untuk definisi dan motivasi wirausahawan. Selanjutnya ada fungsi motivasi wirausahawan. Nah, fungsi motivasi wirausahawan di sini ada 3. Yang pertama ada mendorong manusia untuk berbuat, yang kedua sebagai penentu arah perbuatan, yang ketiga menyeleksi kegiatan yang serasi. Baik, dari yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat. Maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya di sini adalah motivasi ini berfungsi sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. Nah, jadi contohnya ketika seseorang ingin mendapatkan penghasilan sendiri, maka kan keinginan itu menjadi motivasi yang mendorong wirausahawan tersebut untuk membentuk suatu usaha. Lalu yang kedua adalah sebagai penentu arah perbuatan. Nah, jadi motivasi ini dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Nah, jadi contohnya, ketika seseorang tidak punya motivasi dalam hidup, pasti kan tujuan hidupnya juga gak jelas kan mau apa, seperti itu. Nah, maka ketika seseorang ini punya motivasi, seperti wirausahawan ini kan ketika wirausahawan mempunyai motivasi, maka kan wirausahawan ini akan termotivasi ingin mempunyai penghasilan sendiri, maka tujuan tersebut yang akan menjadi arah yang akan dituju oleh wirausahawan. Jadi mempunyai penghasilan sendiri itu adalah tujuan yang akan menjadi arah wirausahawan itu, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menyeleksi perbuatan-perbuatan. Nah, jadi maksudnya menyeleksi perbuatan-perbuatan harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuannya. Jadi tuh dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat dengan tujuannya. Contohnya, ketika wirausahawan sudah memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan sendiri, maka kan wirausahawan akan terdorong untuk melakukan segala perbuatan yang dapat mengantar wirausahawan itu lebih dekat dengan tujuannya. Nah, jadi misal ketika wirausahawan ingin membangun usaha, ya direncanakan dulu apa yang mau dibangun. Setelah terencana mulai diproses satu persatu. Setelah usahanya berhasil terbangun, dijaga baik-baik agar usahanya bisa sukses. Nah, jadi motivasi itu bisa membuat seseorang konsisten dalam setiap tahapnya untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi. Ada 3, yang pertama adalah harapan, yang kedua ada valensi, yang ketiga adalah peralatan atau kebutuhan. Baik dari harapan terlebih dahulu, jadi maksudnya harapan di sini adalah keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang dilakukan itu pasti akan berhasil. Nah, jadi ketika wirausahawan memiliki harapan untuk memiliki penghasilan, usaha berjalan lancar, maka harapan tersebut yang akan menciptakan motivasi dalam diri kita untuk terus berusaha. Nah, harapan itu yang akan membangun motivasi kita untuk terus bertahan dan tetap semangat. Gitu. Lalu untuk valensi. Valensi ini adalah tingkat ikatan, keterlibatan, keikutsertaan batiniah seseorang terhadap suatu aktivitasnya, atau dapat dikatakan kepedulian wirausahawan terhadap usahanya yang sedang dilaksanakan. Jadi, ketika seseorang sudah membangun suatu usaha untuk mencapai tujuannya, maka seseorang tersebut akan memiliki rasa peduli atau tanggung jawab untuk terus mempertahankan usahanya dan memperjuangkannya menjadi semakin sukses. Itu. Lalu yang terakhir ada peralatan atau kebutuhan. Nah, jadi peralatan atau kebutuhan ini menjadi pendukung alat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, tentunya kan ketika harapan kita didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, hal tersebut kan akan semakin meningkatkan semangat kita untuk terus berjuang, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis motivasi. Bentar. Nah, ada jenis-jenis motivasi, ada 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Apa sih maksudnya? Jadi, untuk motivasi intrinsik sendiri itu
mengacu pada faktor-faktor dari dalam diri wirausahawan itu sendiri. Nah, jadi motivasi intrinsik ini biasanya berupa kepuasan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab ataupun harga diri di hadapan orang lain terhadap setiap kemampuan yang dimilikinya. Jadi intinya motivasi ini tuh berasal dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini mengacu pada faktor-faktor dari luar wirausahawan. Nah, bisa berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau mungkin celaan yang dapat meningkatkan atau bahkan mengurangi semangat dan kreativitas dari para wirausahawan itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu di sini ada karakteristik motivasi para wirausahawan menurut Baren dan Shane. Di sini ada passion, ada tenacity. Passion yakni semangat yang besar disertai emosi yang kuat dan hasrat yang membara. Lalu yang tenacity adalah keuletan, ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Nah, jadi untuk passion sendiri, para wirausahawan ini otomatis mengawali dan menjalankan usahanya tentu kan dengan pertumbuhan yang tinggi itu karena mereka memiliki passion terhadap pekerjaan dan perusahaannya. Nah, jadi wirausahawan ini anggapannya sederhananya termotivasi karena dia merasa dia memiliki passion terhadap bidang yang sedang dia geluti seperti itu. Nah, lalu untuk tenacity sendiri kan dapat diartikan sebagai keuletan, ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Nah, jadi maksudnya ketekunan di sini itu merupakan dimensi motivasi yang merupakan ukuran mengenai waktu mempertahankan usahanya individu-individu yang termotivasi untuk bertahan melakukan sesuatu. Jadi poin pentingnya itu adalah sederhananya ulet. Jadi wirausahawan itu ulet, tekun gitu. Lalu yang terakhir adalah hubungan konsep diri dan motivasi dalam kewirausahaan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa konsep diri memiliki peran yang sangat penting bagi wirausahawan untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan konsep diri positif, wirausahawan akan memperoleh cara penyesuaian diri yang baik. Ya, benar seperti itu. Nah, jadi dengan konsep diri positif, wirausahawan ini akan memperoleh cara penyesuaian diri yang baik, sebab konsep diri yang positif akan membuat wirausahawan memiliki kepercayaan diri, tingkat penghargaan diri yang tinggi, rendahnya perasaan inferior, serta kemampuan melihat diri secara realistis. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 3 dalam pemaparan materi terkait peran motivasi dan motivasi wirausahawan cukup segini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri mewakili kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.